paslon nomor urut 2 yang akan bertanya kepada paslon nomor urut 3. Kami silahkan siapa yang mau bertanya, calon gubernur atau calon wakil gubernur, bebas terserah bapak-bapak, dan waktu yang kami berikan 1 menit untuk bertanya, dimulai saat Anda berbicara. Baik, Pak Lowidida, Pak Lukman, saya akan bertanya hal-hal yang sesuai dengan tema. Berbicara tentang lingkungan hidup, perubahan iklim dan bencana alam merupakan 2 masalah utama baik secara nasional maupun daerah. Apa langkah-langkah strategis untuk mengatasi 2 permasalahan tersebut? Terima kasih. Cukup, ada yang ingin ditambahkan? Baik, silahkan kepada paslon nomor 3 untuk menjawab pertanyaan. Waktu yang diberikan 1 menit 30 detik. Terima kasih. Berbicara masalah pelestarian lingkungan hidup, yang pertama yang harus kita utamakan adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan apapun juga modelnya, bila tidak berwawasan dengan lingkungan, maka sia-sia. Sehingga insya Allah, pelestarian lingkungan hidup adalah hal yang penting. Apalagi sesuai dengan Undang-Undang nomor 41 tahun 99. Siapapun yang mengelola lingkungan hidup, yang melanggar tata kelola lingkungan hidup, maka wajib dikenakan sanksi hukum. Bagaimana penataan pemerintahan yang baik? Maka tentunya pelestarian lingkungan hidup, penataan pembangunan, dan pemerintahan yang baik dengan penegakan hukum ada satu-satunya untuk melestarikan hukum yang baik untuk pertumbuhan ekonomi. Masalah-masalah perubahan iklim ini terkait juga dengan masalah pelestarian iklim. Di Sulawesi Tenggara ini dari 17 kabupaten kota, terutama di wilayah daratan dari 8 kabupaten kota, sudah banyak lingkungan hidup yang tercemar dan tidak berasas pada pelestarian. Sehingga bagaimana iklim yang baik, kita akan mantapkan pelestarian hidup dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Terima kasih. Baik. Waktu Anda telah habis dan selanjutnya kami kembalikan waktunya kepada paslon nomor urut 2 untuk merespon jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktu yang kami berikan adalah 1 menit 30 detik. Silahkan Bapak. Baik, ya jawabannya saya akan menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak. Ya pentingnya itu adalah pemetaan. Kita harus memetakan di mana karena daerah-daerah yang rawan terhadap pelanggaran terhadap lingkungan hidup sama bencana. Oleh karena itu, ya perlu adanya penguatan dari pemetaan itu. Selanjutnya harus ada mitigasi sekaligus juga sosialisasi agar kita bisa mengedukasi masyarakat. Ya, kalau tanpa dengan edukasi, bisa jadi pelanggaran itu dilakukan sendiri oleh masyarakat. Oleh karena itu kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat paham tentang apa-apa yang harus boleh dan apa yang tidak boleh berkaitan dengan lingkungan itu. Kalau tidak, ya bisa jadi masyarakat sendiri yang melakukan pelanggaran itu. Nah, itu. Oleh karena itu saya ingin sampaikan bahwa edukasi itu merupakan hal penting, ya, yang keluar pelaku-pelaku, ya, harus hukum ditegakkan. Saya rasa itu. Baik, Cukup, waktu masih ingin ada. ditambahkan? Baik, terima kasih. Langsung saja kita akan minta kepada paslon nomor 3 untuk menanggapi respon dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Silakan. Pembangunan pada dasarnya adalah pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Pelestarian lingkungan hidup dengan edukasi tentunya bagaimana konsep membangun dengan konsep yang selalu berwawasan lingkungan. Edukasi identik dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Oleh sebab itu, lingkungan yang lestari ada mari kita dengan sinkron penegakan hukum. Nanti Pak Ida, tambahkan masalah regulasinya. Silakan. Ya, sebenarnya sederhana Pak. Kalau Bapak baca Undang-Undang nomor 32 tahun 2024. Jadi teman-teman pejabat ini harus tahu undang-undangnya. Itu tentang pelestarian
lingkungan lingkungan hidup dan ekosistemnya, gitu kira-kira begitu ya. Itu konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Itu jelas di situ aturan-aturan mainnya bagaimana dilakukan itu. Jadi sudah ada panduannya di situ. Cuma kita, mengaturnya di daerah itu berdasarkan kebijakan itu kita memandu aparat di lapangan. Itu sebetulnya. Jadi tidak usah panjang lebar. Apalagi kalau kita kembali pada namanya Kyoto Protocol dan kemudian Paris Agreement, itu jelas Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan pada waktu itu sudah melakukan itu. Di Sulawesi Tenggara kita tinggal pandu, dan karena saya backgroundnya juga lingkungan, maka kami bisa membantu ini. Waktu telah habis, baik, waktu telah habis, dan selanjutnya waktu akan kami berikan kepada paslon nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda untuk bertanya adalah 1 menit dimulai saat Anda berbicara, silakan. Saya mau bertanya pada Pak Andi Semaruka. Ini pribadi atau gimana? Ya, Pribadi atau gimana? Silakan Oke, ditanyakan oke. terlebih dahulu. saya belum mulai pertanyaannya. Silakan Bapak, waktu berjalan. Jadi Harap tenang, berikan kesempatan pada paslon yang ada dukung untuk memberikan pertanyaan, agar pasangan lain bisa mendengar dengan jelas jawaban dan juga pertanyaannya. Mohon kerjasamanya. Terima kasih. Silakan Pak. ya, kerusakan wilayah pesisir akibat pertambangan di Sulawesi Tenggara sangat parah, termasuk di Kabayana, juga di Konawe Utara, di Wawoni. Ini serius karena menghilangkan hak hidup masyarakat pesisir. Salam untuk masyarakat Masaloka, Kabayana, terus Wawoni. Akibat kerusakan itu, masyarakat sekali lagi kehilangan lapangan kerja dan kemudian terancam masa depan anak-anaknya. Bagaimana caranya Bapak bisa mengatasi itu? Sedangkan pada saat tertentu, pada saat yang sama ada konflik kepentingan, misalnya ada keluarga yang berusaha ditambang yang telah melakukan perusakan lingkungan. Itu. Cukup? Silakan dijawab. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Ini jawabannya gampang saja. Apa? Jadi selama kalau kita bicara tentang lingkungan dan pertambangan, maka lihat masalah hukum. Selama dia tidak melanggar norma-norma hukum dan kaidah-kaidah hukum, maka itu diizinkan. Tapi kalau dia melanggar dengan norma-norma hukum, kaidah-kaidah hukum, gak usah Bapak yang pasti ada lembaga hukum. Ya, jadi jangan khawatir. Kita ini hidup di negara hukum. Ya. Jangan khawatir. Jadi tidak usah disampaikan, karena kita tahu bahwa Sulawesi Tenggara ini salah satu stimulusnya itu adalah pertambangan. Kalau kita tidak setuju dengan pertambangan, apa yang menjadi stimulus kita untuk menggerakkan ekonomi kita? Jadi saya rasa itu. Jadi selama dia melanggar norma-norma hukum, ya, kaidah-kaidah hukum, maka pasti dia akan kena sanksi. Kosong kan? Kira-kira Baik. begitu. Aman kan? Waktu masih ada Bapak, waktu masih ada. Cukup. Sudah cukup? Sudah Baik. cukup itu. Sebelumnya kami ingatkan kembali kepada para pendukung untuk tetap tenang, mohon kerjasamanya. Terima kasih. Selanjutnya kami minta untuk respon dari paslon nomor 3. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Sebenarnya poin utamanya adalah konflik kepentingan. Ketika seorang pejabat memiliki relasi keluarga atau bahkan dia sendiri yang terlibat dalam pertambangan itu, justru itu tidak akan hanya melindungi dirinya. Pada kasus di Sulawesi Tenggara, di Wawoni, seperti juga di Kabayana, ketercemaran air itu sudah luar biasa dan itu menghilangkan mata pencaharian nelayan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita peka terhadap masyarakat pesisir, pada beberapa kasus itu sebenarnya
ada masuknya, ini masuknya kapitalisme, kapital besar di masyarakat Mesir tanpa zonasi. Tanpa zonasi, akibatnya apa? Mereka tidak bisa mencari ikan lagi di tempat yang dekat. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, masyarakat lokal, kearifan lokal menjadi hilang. Ini juga melakukan pelanggaran terhadap undang-undang kelautan. Kebetulan undang-undang kelautan itu lewat di atas meja saya. Itu draft pertama DPD yang masuk sana. Itu melakukan pelanggaran di pulau-pulau kecil. Itu jadi masalah serius, Sulawesi Tenggara. Nah, ini yang seharusnya menjadi perhatian khusus kita semua, tanpa mengurangi rasa hormat saya bahwa mereka yang sudah terlibat dalam tambang yang merusak sebetulnya tidak sah. Waktu Anda habis. Dan selanjutnya akan kami kembalikan waktu kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi respon tersebut. Waktu Anda 1 menit 30 detik, silahkan. Ya baik. Ya, sebenarnya apa yang disampaikan semua itu adalah berkaitan dengan hukum. Nah, gitu. Ya, kebijakan. Saya katakan, kalau kita sebagai pemerintah, ya apa sih yang kita bisa lakukan di mana kewenangan kita sangat terbatas. Sekarang ini dengan undang-undang Omnibus Law itu semua sudah diambil oleh pusat. Yang bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi itu hanya cuma mengawasi, tidak punya sanksi. Oleh karena itu kita serahkan kepada mereka yang mempunyai kewenangan itu. Ada forum Forkopinda, kita mendorong mereka, ya toh? Siapapun yang terlibat harus ditegakkan aturan itu. Terus sekarang kita mau bicara tentang tambang. Sebenarnya penambang itu tidak boleh disalahkan. Yang disalahkan itu siapa yang mengeluarkan itu? Kira-kira seperti itu. Ya, kalau tidak, ya tidak usah ada tambang di Sulawesi Tenggara. Kalau menurut saya. Jadi ini adalah bahagian yang menjadi permasalahan kita sama. Kami kalau dikasih percaya dengan menjadi gubernur, kami akan tegakkan itu. Oke? Jadi kira-kira begitu Pak Loida. Tenang aja, saya akan tunjukkan yang sebenarnya. Mantap. Baik, waktu masih ada, Bapak. Baik, waktu telah habis. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2. Kami persilakan untuk duduk kembali. Paslon 3 tetap berada di tempat, paslon 2 silahkan kembali ke tempat duduk.